Pemirsa, tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat bersama BUMN melakukan survei titik yang akan digunakan untuk pembangunan pemulihan jalan baru Sicincin Malalak Balingka. Survei ini pemirsa dilakukan karena kawasan tersebut merupakan cagar alam. Kami akan hadirkan kepada Anda bagaimana kondisi terkini titik longsoran yang terjadi di badan jalan ruas alternatif Padang Bukit Tinggi melalui Balingka Malalak. Seperti yang terlihat di layar kaca Anda pemirsa, ini merupakan pantauan kamera udara yang memperlihatkan banyak dan luasnya longsoran bukit yang menutupi badan jalan. Bahkan sejumlah titik amblas sepanjang puluhan meter. Tim BKSDA Sumatera Barat bersama BUMN yang akan mengerjakan pemulihan jalan ini melakukan survei untuk persiapan pembuatan badan jalan baru. Ini dilakukan lantaran kawasan ruas jalan Balingka Malalak Sicincin ini berada dalam kawasan cagar alam. Rencananya setelah survei ini segera akan dilakukan pembuatan jalan baru menggantikan ruas jalan sebelumnya yang rusak karena bencana tanah longsor. Lalu pemirsa, bagaimana kondisi pemulihan bencana di Kabupaten Agam, Sumatera Barat? Langsung saja kita tanyakan kepada rekan kami Rindi Salsabila. Selamat sore Rindi, apa saja proses ataupun upaya pemulihan yang dilakukan di sana dan bagaimana progresnya? Ya, selamat petang Nadila dan juga pemirsa. Berkaitan dengan pemulihan pasca bencana yang terjadi pada 4 pekan lalu di Kabupaten Agam, tepatnya di Jalan Sicincin Malalak, Balingka, Sumatera Barat. Seperti yang tampak dari kaca Anda, Nadila dan juga pemirsa, bahwa saat ini sedang dilakukan pembukaan jalan oleh salah satu perusahaan BUMN yang mana dalam hal ini dikerahkan 2 alat berat untuk membuka setidaknya sekitar 15 titik longsor di sepanjang 7 km jalan Sicincin Malalak yang masih terbuka sebelum adanya titik pertama jalan tertutup total akibat tanah longsor dan juga ribuan kayu. Dan selain dari pembukaan jalan tersebut, juga dari pihak PLN menambahkan sejumlah tiang listrik baru karena memang akibat dari bencana yang terjadi secara berturut-turut begitu ya perharinya, ini menyebabkan kabel listrik yang terjatuh, terputus, dan juga tiang listrik yang tumbang sehingga perlu digantikan dengan yang baru. Selain itu juga dari BKSDA dan BUMN baru saja melakukan survei untuk pembukaan ruas jalan baru di Sicincin Malalak. Adapun untuk pembukaan jalan ini memang diawasi oleh langsung dengan BKSDA karena untuk di Sicincin Malalak ini merupakan kawasan cagar alam. Dan dapat kami sampaikan Nadila dan juga pemirsa bahwa pemerintah Kabupaten Agam ini memperpanjang masa tanggap darurat bencana selama 14 hari, yakni dari tanggal 23 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. Ada sejumlah PR yang harus dikerjakan oleh pemerintah Kabupaten Agam selama 14 hari tambahan ini yang berdasarkan masukan dari warga. Ini ada irigasi yang harus diperbaiki, lalu juga ada sawah-sawah warga yang berbelas-belas hektar harus dipulihkan kembali agar pendapatan masyarakat bisa kembali normal. Lalu juga ada pemasangan pipa-pipa dengan kualitas tinggi untuk menghindari adanya arus deras dari arah atas ke bawah yang bisa berpotensi menimbulkan banjir bandang. Lalu juga pembangunan jembatan-jembatan darurat yang bisa menghubungkan atau menjadi konektivitas antar suatu daerah, yang mana pada kemarin kami sempat mengunjungi Matur, tepatnya di Nagari Matuahilia, dan di sana telah beroperasi jembatan Bailey, dan itu jembatannya sangat amat bermanfaat begitu bagi penyaluran bantuan dari Padang, dari Bukit Tinggi begitu menuju Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang mana Palembayan ini merupakan salah satu kawasan yang paling terdampak parah. Sementara demikian laporan dari kami, Nadila. Kembali ke studio. Terima kasih Rindi mengabarkan langsung dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selamat kembali bertugas, tetap menjaga kesehatan.